Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa. Kita sekarang akan diskusi tentang kondisi yang sedang terjadi di Indonesia, bahkan dunia, yaitu tentang COVID-19. Di mana pada tanggal 1 Juni, pemerintah Indonesia telah melakukan mendeklar satu kondisi yang disebut dengan new normal. Saya akan mencoba menganalisa dengan data-data sederhana yang saya dapatkan dari data-data real yang ada di lapangan, sehingga saya pada diskusi umum ini membuat judul New Normal Ekonomi Tanpa Kesehatan. Mari kita melihat satu gambaran dunia. Kalau kita melihat seluruh dunia, yaitu COVID-19 pada posisi seluruh dunia, itu pada tanggal 12 Juni 2020 itu kondisinya masih meningkat terus. Sementara negara Jepang posisinya sudah menurun, dan pada saat ini Jepang pun sudah melakukan membuka operasional seperti biasa, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian kita lihat juga posisi COVID-19 antara dunia dan Italia. Dunia meningkat, Italia sudah menurun terus, dan beberapa waktu yang lalu sudah membuka lockdown dengan satu pesta atraksi pesawat terbang melintas di udara negara Italia. Kita juga di Italia juga sudah melepas lockdown tadi. Sementara Korea Selatan terhadap dunia, kita tahu Korea Selatan sudah melepas masalah lockdown tadi, tetapi korban COVID-19 itu saat ini meningkat. Dunia pun juga meningkat. Sementara kita lihat di Indonesia, dunia meningkat, Indonesia juga masih meningkat terus. Dasar dari ini merupakan sebagai preambul atau pembukaan diskusi ini. Mari kita lihat analisa dari data-data yang sudah saya kumpulkan. Kita melihat pemerintah Indonesia sudah mencanangkan new normal dibagi menjadi 5 fase. Fase pertama 1 Juni 2020, fase kedua 8 Juni 2020, fase ketiga 15 Juni 2020, fase keempat 6 Juli 2020, dan fase kelima tanggal 20 dan 27 Juli. Fase kelima itu evaluasi dari fase keempat. Diharapkan pada awal Agustus 2020 kondisi sudah normal. Semua fase tadi didampingi dengan protokol dan fasilitas kesehatan yang ketat. Sekarang mari kita lihat apakah new normal ini memang benar-benar normal. Kita lihat. Saya coba
membandingkan, kita melihat diskusi dulu tentang protokol kesehatan dan fasilitas kesehatan ketat. Apa saja itu? Yang pertama, semua orang yang beraktivitas di luar rumah menggunakan masker. Menyiapkan hand sanitizer, kemudian setelah kegiatan apapun bentuknya, melakukan cuci tangan. Sementara kemarin-kemarin aja cuci tangan itu kalau mau makan. Kadang-kadang tidak cuci tangan karena menggunakan sendok. Kemudian nomor 4 adalah menjaga jarak antara satu individu dengan individu yang lain. Atau istilah kerennya adalah social distancing. Yang kelima, kita keluar dari kerumunan. Jangan mengikuti kerumunan atau menjaga jarak dengan kerumunan. Nah, itu yang dilakukan dalam protokol kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kita masuk ke diskusi berikutnya. Mari kita lihat data-data yang saya tampilkan di dalam display ini. Display ini saya beri judul COVID-19 dan keuangan negara terhadap new normal. Nah, terhadap new normal. Apa maksudnya ini? Keren amat. Kita lihat pada garis yang paling bawah yang berwarna merah itu disebut timeline. Timeline di mana saya membagi menjadi 3 timeline, 3 titik. Titik pertama saya kasih tanggal 10 April 2020. Kemudian titik yang kedua pada tanggal 1 Juni 2020. Kemudian titik ketiga tanggal 11 Juni 2020. Mengapa saya mengambil 3 kondisi tadi, 3 tanggal tadi, yaitu pada tanggal 10 bulan 4 2020 itu dilaksanakan PSBB. Sementara pada tanggal 1 Juni 2020 itu dilaksanakan new normal. Sementara tanggal 11 Juni 2020 itu saya mengambil kondisi COVID-19. Nah, mari kita diskusikan lebih lanjut. Pada tanggal saat dinyatakan PSBB, COVID-19 itu jumlahnya adalah 3.512 positif kena virus corona. Kemudian kita lihat yang meninggal ada 306. Nah, mari kita lihat keuangan negara. Keuangan negara kita pada tanggal 10 April itu kondisinya minus 74,5 triliun. Nah, itu kondisi keuangan negara. Makanya negara kita tidak berani membuat lockdown. Karena nggak punya duit, minus. Maka dibuat PSBB. Nah, di dalam PSBB tadi ada sedikit bantuan-bantuan dari pemerintah ke rakyat. Sekarang masalahnya rakyat yang mana? Apakah semua? Karena tidak semuanya menerima. Di situ pengadaannya pun dibuat seperti proyek.
seperti proyek. Harus pakai bungkus dengan warna tertentu. Nah, itu. Kemudian kita melihat di new normal tanggal 1 Juni 2020. COVID-19-nya berapa? Yang terpapar positif itu ada 26.940. Yang meninggal 1.641. Kemudian APBN-nya diperkirakan oleh Menteri Keuangan itu akan minus 1.028 triliun. Nah, kok bisa? Sementara saya ambil data pada tanggal 11 Juni saja. Yang meninggal itu sudah 2.000 orang. Jadi meningkat. Kemudian yang positif itu 35.295 orang. Nah, melihat kondisi ini adalah satu kondisi yang sangat bertentangan. Pada saat PSBB, jumlah yang positif 3.512, yang meninggal 306, itu dilakukan PSBB. Tetapi kenapa pada saat yang meninggal 1.641, yang kena COVID 26.940 dibuat new normal. Jadi sebetulnya PSBB itu nggak bermanfaat. Seharusnya yang benar ya masih harus PSBB. Apalagi pada tanggal 11 Juni masih meningkat lagi berikutnya. Terus sampai sekarang pun masih meningkat. Nah, kita lihat ada yang lucu di sini. Kalau perhitungan-perhitungan secara logika. Tetapi kelucuan ini dijawab bahwa negara kita membutuhkan duit karena minusnya sudah tinggi sekali. Indonesia itu udah miskin sekarang ini. Negaranya miskin tapi pejabatnya kaya gitu loh. Karena mobilnya juga mobil-mobil mewah. Kita lihat. Sekarang bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah cara menentukan new normal ini. Karena pada saat kondisi sekarang, peran dari kesehatan itu sangat mutlak. Sangat mutlak. Tetapi ternyata di sini diabaikan. Kalah dengan kebutuhan ekonomi. Kalah dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ini datanya mengatakan begitu. Ini kita tidak mengada-ada. Kita tidak mengada-ada. Jadi sebetulnya yang dicanangkan PSBB pada tanggal 10 April tadi, di mana yang kena COVID baru 3.000, sudah dilakukan PSBB. Tapi sekarang justru pada saat yang kena positif 26.940 malah dibuka menjadi new normal. Nah, ini satu kondisi yang gampang sekali. Gimana ya cara berpikirnya? Jumlah 3.512 PSBB. Tetapi jumlah 26.940 new normal. Apakah new normal tadi pada saat kondisi COVID-19 semakin meningkat? Nah, itu kan pertanyaannya. Di sini kan peran dari pemerintah untuk
mengecilkan jumlah korban yang terpapar virus ini belum bisa. Nah, kita lihat. Saya tidak mau terlalu jauh karena kita hanya berdasarkan diskusi dari data-data yang ada. Bahwa jadi yang namanya ekonomi itu lebih utama daripada kesehatan. Saya lebih cenderung menghaluskan daripada kesehatan. Karena kalau kita bandingkan di sini kan pada saat tanggal 10 April itu kematiannya kan ada 306. Sementara sekarang ini pada tanggal 1 Juni 2020 kematiannya sudah 1641. Bahkan tanggal 11 Juni itu sudah meningkat jadi 2000. Nah, sekarang apa masih meneruskan dengan kondisi new normal tadi? Atau memang new normal itu maksudnya adalah normal dalam kondisi COVID selalu bertambah? Bagaimana menentukan new normal? Nah, tadi sudah sedikit saya singgung, apakah orang kesehatan tidak diajak ngomong? Apakah benar nih orang kesehatan tidak diajak? Benar. Data-data sudah menunjukkan seperti tadi. Kemudian, apakah tim kesehatan tidak pernah memeriksa mayat COVID-19? Pernah saya baca bahwa negara Italia itu melakukan penelitian terhadap mayat korban COVID-19. Di situ dinyatakan bahwa sebetulnya yang menyebabkan kematian tadi bukan virus, tapi bakteri. Nah, itu masalah. Benar atau salah, itu saya tidak tahu, tapi yang penting itu data itu pernah saya baca. Kemudian, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like and share dan subscribe.